lagi bersama aku, Julia Vio. Malam ini ada yang beda nih, karena host yang biasanya nggak ada. Yang rame banget itu, yang suka tanya-tanya aneh-aneh itu nggak ada. Malam ini aku jadi host utamanya, dan ditemenin sama bos aku. Hai! Halo. Mas Ari. Halo Pio, halo Wan. Malam hari ini spesial banget nih, karena kita kedatangan tamu spesial, ya kan? Siapa Om tamunya Om? Kasih tahu dong, tamunya siapa nih bintang tamunya malam ini? Ada Owan dari manajernya Sabian. Yang heboh dong, yang heboh. Maaf ya, hostnya agak kaku. Nggak biasa jadi host soalnya. Hai, apa kabar Bang Owan? Aku manggilnya apa ya, Kak? Halo, apa kabar, Kak? Abang kali ya? Abang kali ya? Abang ya? Abang, Bang Owan. Owan aja deh. Bang Owan. Owan kan ya panggilannya. Apa kabar? Baik? Alhamdulillah, gue baik aja. Alhamdulillah. Oke, jadi malam ini tuh kita lagi ada bintang tamunya, ada Mas Ari Lazuardi ya. Iya, itu bintang tamu ya. Kamu lebih cocok kan jadi co-host daripada jadi bintang tamu. Mas Ari, gimana kabarnya Mas Ari ini? Lebaran kemana? Alhamdulillah, baik kawan. Terus ini gue nggak biasa jadi host loh. Gue dikerjain nih sama Malika nih. Gue dikerjain sama Malika nih. Sama adminnya Milana nih. Aduh. Kalian sibuk apa aja nih? Tapi kayaknya lebih cocok kalau Mas Ari jadi bos ya, Kemari. Apa? Jadi host. Jadi bintang tamu. Kayaknya gue jadi bintang tamu aja deh malam ini. Gue nggak biasa jadi host soalnya. Makanya. Jadi kalau kata Bang Owan, jadi binatang tamu. Binatang tamu bukan bintang tamu. Gitu. Mas Ari apa kabar? Alhamdulillah baik, Vio. Sampai ini ya, Bang Owan ya, aku tuh sampai sekarang tuh bingung loh. Manggil bos aku sendiri tuh mau Mas, mau Kak, apa mau Om gitu. Aduh, Om. Ini bos Ari ini Masya Allah loh Kak Vio, dia baik banget parah. Wan, jadi tamunya luan. Baiknya sih baik, cuma jadi baik banget loh dia Kak Vio loh. Cuma jadi dia tuh manggil apa? Bulan ini kayaknya akan mentransfer. Asik. Wah, aku nggak ditransfer ya bos ya? Kok aku doang yang nggak ditransfer kayaknya? Halo semuanya yang lagi nonton nih, kita kenalin yang pakai baju putih ini adalah Mas Ari Lazuardi. Dia salah satu orang penting kepercayaan kita ya, betul ya. Iya. Alhamdulillah kalau masih dipercaya. Beliau ini Masya ampun orangnya. Masya ampun. Bukan Masya Allah lagi. Tapi kawan Sabian lagi sibuk apa kawan? Lagi sibuk nunggu job aja nih Kak Ari. Job. Jadi sekilas info. Lagi sibuk nunggu job. Kak, si Bang Owan ini itu adalah manajernya dari Sabian gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian di sini ada fansnya Sabian atau apa, boleh tanya-tanya gitu. Yeah. Kalau ngefans sama gitu Bang Owannya juga boleh tanya-tanya, ya kan? Tapi ya jadi ini gue udah udah jadi penonton bayaran itu udah gue suruh masuk ke sini nih. Penonton bayaran. Penonton alay dong ya. Jangan gini-gini ya kawan. Jemur nanti isinya. Ya, tapi keren banget loh Sabian sekarang bisa di titik ini gitu. Aku boleh tanya nggak perjuangannya dulu? Sebenarnya Bang Owan ini, aku tanya ke personal aja ya. Bang Owan ini tadinya tuh apa gitu? Apakah langsung terjun ke jadi manajernya Sabian atau enggak. Jadi dulu memang tapi tahu kan ya maksudnya Kak Vio tahu kan dia dan teman-teman tuh kalau Sabian nih sekarang ada si Nisa, Ayus sama si Kamal ya kan udah bertiga. Nah itu dulu tuh sebelum jadi Sabian tuh gue, Ayus, Kamal, Nisa itu nggak satu grup, jadi kita ini beda grup gitu kan. Biasanya kalau dulu tuh kalau apa namanya, kalau ada hajatan gitu ya, kalau ada hajatan di kampung-kampung tuh biasa cabut-cabutan. MC-nya siapa nih? Misalkan gue dicabut sama salah satu orang, terus kemudian main keyboardnya si Ayus, main gendangnya si Kamal, terus vokalnya siapa? Akhirnya kita sering main di satu panggung gitu, di satu hajatan. Nah gue main hati ada nggak?
Yang apa? Yang main hati. Nah, Yes, salam. Hati-hati dengan hati. Asik. Mungkin kita kasih info dulu kali ya ke teman-teman penikmat senja kalau Isal hari ini nggak bisa jadi host. Boleh tuh. Oh iya, Isal hari ini bisa jadi host. Malam hari ini nggak bisa jadi host karena dia ada keperluan mendadak. Iya, makanya jadilah saya ini. Gantikan sama si bos. Jadilah saya ini. Dan baru 10 menit yang lalu saya disuruh jadi host nih sama si Malika. Makanya saya bingung mau ngomong apa. Dan aku baru berapa menit yang lalu aku disuruh jadi disuruh jadi host utama kan aku kan jadi bingung ngomong apa. Gitu kan. Oke, kalau gitu pertanyaan dibalik aja gue jadi hostnya. Oh boleh. Oh ya ngomong-ngomong tentang host. Kenapa? Berarti kita ngobrol aja kali ya. Iya boleh. Kita ngobrol aja. Iya. Aja. Jadi kawan, Bang Wan sekarang dulunya Sabian itu kan banyak ya. Kalau nggak salah personilnya 7 ya dulu ya. 6. Berenam ya. Termasuk Owan sendiri kan dulu juga personil. Betul Bang. Sabian. Iya. Nyanyi. Sekarang apa dulu posisinya? Gerecokin aja. Ngapain tuh gerecokin? Jadi gerecokin aja. Jadi ikut rame-ramein aja. Nah, aku dengar dulu katanya pernah nge-MC di Sabian. Iya nggak? Iya benar. Bener ya? Itu gimana ceritanya? Jadi gini. Jadi dulu itu kan Sabian itu tuh main gambus di hajatan itu kan seharian penuh dari abis zohor sampai malam gitu kan. Jadi si vokal ini nggak mungkin kan dia nyanyi terus-menerus kan sepanjang hari gitu kan. Jadi kamu harus ada MC, gitu. Jadi ya gue lah dengan PD-nya gitu ya kan, padahal ngomong juga nggak becus. Ya udah ngebantu ngomong aja sih, nyari saweran gitu. Sebenarnya oke ya bos ya. Kenapa? Dari penampilan sebenarnya oke ya. Oh iya, makanya dia selalu jadi MC waktu Sabian. Iya. Karena pengen MC. Iya, karena gue nggak punya kemampuan lain. Biasanya cuma ngebacot doang ya. Biasanya ngebacot aja. Tapi keren loh, orang bisa nge-MC tuh keren loh. Maksudnya nge-MC di panggung gitu susah. Ngomong di depan banyak orang kayak gitu susah sebenarnya. Gitu. Kalau misalnya nggak punya peres banget ya, dia lagi mau naik lagi nih Bang Ari dia. Rekening aku gitu. Kamu jangan salah tangkap, habis ini aku kirim nomor rekening aku, jangan sedih gitu. Oh ya, sekarang siap. Kalau sekarang kan jadi bisnis manager Sabian dan katanya sekaligus member Sabian gitu. Emang sekarang masih apa sekaligus apa? Part of the member of Sabian. Sekaligus jadi member Sabian gitu. Emang sekarang ngapain? Masih suka MC apa ikutan nyanyi? Enggak, gue nyanyi. Bos kasih bos. Jadi sekarang yang ngurusin Sabian dari A sampai Z ya Wan, dari business manager lah ya, lebih ke business manager ya Wan ya. Iya. Itu gitu. Kayaknya karena kebetulan kan kemarin Sabian doang udah ini ya, udah full ya. Ngurusin Sabian doang aja kayaknya karena, udah full. Iya, karena kalau gemukin Sabian kan susah, bisanya ngurusin aja nih. kriuk. Bisa. Lumayan. Tapi kalau Vio sendiri, ini nggak Vio, ngikutin nggak Sabian? Atau ada lagu yang kamu suka dari Sabian, gitu? Yang paling kamu tahu lagu Sabian apa? Yang itu loh. Oh, apa tuh? Apa sih lagunya Niko Sabian? Nggak, coba. Gue pengen tahu dia tahu nggak nih, Bang? Iya. Aja gue tanya. itu loh yang itu loh. Yang mana?
Yang mana? Tahu nggak? Ini jangan-jangan manajernya yang nggak tahu. Oh, Dena Salam, kawan. Dena Salam. Oh, Dena Salam. Itu kan. Terus aku juga tahu juga kalau Bang, kok enak ya suaranya? Jangan-jangan dia penyanyi ya? Bukan, dia bukan penyanyi, Wan. Aku tukang sapu. Aku tukang sapu aja. Sapu kamar aku sendiri tapi. Mau dimanajerin sekalian, kawan, boleh? Siapa tahu pas Nisa nggak bisa gitu kan, Vio nanti yang gantiin. Dosa-dosanya. Bisa. Ntar atur aja Bang, atur. Ini ngilangin jobnya Mas Gesang loh, Mari nih loh. Ya, oh iya ya, aduh lupa saya. Ntar saya bisa digorok sama Mas Gesang ini. Sedomel-molin Mas Gesang saya. Jadi berarti sekarang masih sering MC dong? Enggak sih, udah enggak. Enggak ya, udah jarang ya. Bukan terus, udah jarang, udah enggak pernah sama sekali. Sama sekali. Gara-gara corona. Oh, itu Enggak juga. Udah sibuk sama Sabian dia, udah sibuk sama Jadi, Sabian. Jadi ketika dia. Sabian ini udah masuk ke event-event, udah otomatis kan nggak perlu ada MC karena secara durasi main juga cuman sebentar kan. Cuman paling sekitar 1 jaman lah. Jadi full treatment itu dibawakan langsung oleh si Nisa gitu. Oke. Tapi karena kalau sama MC lagi CEO atau si penyelenggara bisa double bayarnya. Asik. Oh. Jangan-jangan mahalan bayaran lu ya sama Sabian ya? Oh iya, udah pasti Bang mahalan bayaran ya. Aku penasaran. Tuh, ini ada komentar nih. Ini yang nonton banyak, amin. Thank you yang udah nonton ya. Hai semuanya, apa kabar? Thank you semuanya. Komen berasa nonton lawak. Udah nonton. Iya. Semoga kalian kapok ya setelah nonton saya. Jangan dong. Semoga terhibur ya. Wan, mungkin bisa ini kali Wan. Mungkin teman-teman senja mungkin bisa diceritain Wan perjalanan Sabian Wan. Dari yang dari yang nothing jadi something gitu kan. Oke. Sebenarnya sih hampir sama ya yang udah si kayak Ayus atau Nisa cerita tuh kalau misalkan di wawancara soal perjalanan. Sebenarnya pada dasarnya kita ini kan semua musisi-musisi kampung ya, Kak Vio ya, Bang Ari. Jadi dari wedding to wedding gitu kan, yang dimana durasi mainnya tuh lama dari siang sampai malam. Terus kemudian sampai akhirnya karena kita sering ketemu satu panggung. Belum kebentuk Sabian nih, kita sering ketemu satu panggung karena cabutan-cabutan segala macam kan. Terus akhirnya si Ayus ini sebagai motornya Sabian, dia ada ide buat yuk kita bikin grup yuk yang sekiranya kita bikin grup gambus yang lain daripada yang lain gitu. Dari secara look, kemudian fashion, terus kemudian instrumen apa segala macam. Nah, Ayus dia tuh yang gerakin semua anak-anak. Packaging kita berjalan 1 tahun ya. Tuh 1 tahun belum ketemu Nisa tuh Kak Vio, Bang Ari dan teman-teman senja. Itu perjalanan kita masih ngerintis gimana caranya Sabian ini dilihat orang lah dari secara penampilan dulu gitu. Makanya dicari pertama MC-nya yang rada-rada perek dikit ya kan buat nyari saweran. menarik. Iya, tapi gue tuh MC rada-rada ngincer ibu-ibu yang rada-rada duitnya banyak kan, gue turun ke bawah buat nyari tawaran biar banyak. Iya. Gitu pokoknya. Yang emasnya masa di tangan gelang emas itu bererot gitu ya. Iya. Orang pakai emas bukannya di cincin lagi, dia di sini di belakang tangan. Itu mau nonton konser apa mau? Ya kan? Terus apalagi gue demen kalau lagi main gambusnya di orang Madura ya kan, gedean sawerannya sama bayarannya, bener gak? Iya ya. Dulu berapa ya Wan? Kalau lu manggung gitu tuh lu berapa Wan saweran? Dan dari jam berapa sampai bisa berapa jam mainnya?
Itu 8 jam Bang, dari jam 1:30. 8 jam. Atau malah mungkin kadang dari akad nikah gitu kan, kadang ada orang yang setelah akad nikah itu jam 10, nah Gambus sudah main tuh sampai Johor buat menghibur besan gitu kan. Biasanya gitu kan, menghibur besan Johor, nanti istirahat lagi 1:30, main lagi sampai jam 3, nanti jam 4 main lagi sampai 5:30, kemudian main lagi dari jam 7 sampai jam 9 lah. Coba itu modar kagak lu. Tapi bayarannya worth it kan? Ya pada kala itu sih kita karena hobi ya, jadi asik-asik aja sih. Misalkan berapa Wan bayarannya Wan? Kalau boleh tahu. Dulu tuh mungkin kita untuk pas jadi Sabian ya, pas udah jadi Sabian itu, pas udah jadi Sabian kita bisa sekitar 3 juta. 3 juta itu belum sama sound system Bang, Kak. Jadi 3 juta itu kita harus sewa sound system sendiri, jadi bawaan dari Gambus kita gitu. Karena biasanya kalau tuan rumah yang ngadain sound system sendiri itu kadang suka nggak cocok kan, beda alatnya pas segala macam, nanti takutnya si kitanya yang dikomplain sama tuan rumah gitu. Jadi kadang sewa sound system itu bisa 1,2 sampai 1,5. Berarti total 4,5 lah ya? Enggak, 3 juta itu udah sama sound. 3 juta sudah sama sound? Berarti Om ya, berarti benar-benar from zero to hero beneran. Yoi. Udah jadi kok, gila. Pokoknya gitu tuh, pokoknya. Sekarang aku lihat, jangankan lagu original, lagu cover aja banyak banget yang nonton, gila. Iya, alhamdulillah sih itu. Oke, berarti sekarang artisnya Sabian ada berapa nih? Sekarang ada 3. Oh, ada 3. Nisa, Ayus, Kamal. Alright. Oke, kalau gitu aku potong dulu. Pasti pada penasaran kayak gimana sih lagunya dari Sabian sendiri. Kita bakal puterin lagu dari Sabian. Ini lagu siapa nih yang judulnya Idul Fitri? Lagu siapa? Ayo. Lagu originalnya Sabian. Oke, penasaran kan? Kita lihat bareng-bareng. Yuk, check it out. Ya, itu tadi kita udah selesai dengerin lagu judulnya Idul Fitri dibawain sama Nisa Sabian. Bener nggak Bang Owan? Bener sama kan? Sabian. Siapa? Sama Sabian. Iya, sama Sabian, sorry. Okay. Tapi penyanyinya Nisa Sabian kan? Betul. Penyanyinya Nisa. Gue lah. Tapi ya, Bang ya, tapi jujur nih, serius nih. Aku tuh kalau dengerin lagu-lagu dari Sabian tuh bawaannya adem gitu. Tapi apakah emang dari dulu Sabian ini bawainnya lagu-lagu religi gitu? Dari dulu ya, enggak juga sih, dari dulu main Gambus tuh Sabian pas lagi main Gambus semua genre dibawain Kak. Termasuk pop juga? Dari dangdut. Oh, oke. India, barat, pop, sholawat, terus musik-musik Arab. Oke, tapi oh ya, ini ada pertanyaan nih dari Danu 201. Tadi kan katanya personilnya Sabian sebelumnya ada 6 kan? Terus sekarang tinggal berapa tadi? 3 ya? Tinggal 3. Terus ada yang tanya nih, gimana nih hubungan Sabian sama personil yang dulu udah keluar? Hubungannya ya biasa aja sih, biasa aja. Baik. Cuman karena udah beda kantor, udah beda dapur ya, jadi udah masing-masing dengan proyeknya masing-masing. Oh gitu. Gitu kira-kira. Berarti sekarang Sabian yang udah keluar, sekarang udah punya proyek sendiri gitu ya? Betul, mereka udah punya proyek masing-masing. Oke, kalau dari si Bos ada pertanyaan nggak Bos? Tadi belum Jadi kita kelar ada tuh. proyek apa Bos ke depannya Bos? Jadi belum kelar tuh tadi tuh ceritanya tuh. Jadi dari manggung hajatan-hajatan, terus akhirnya Sabian bisa kalau gua nggak salah tuh single pertamanya tuh yang benar-benar meledak tuh Dena Salam ya Wan ya. Itu cover Bang. Oh ya cover ya. Ada covernya Dena Salam ya. Nonton banyak banget loh. Dena Salam. Jadi gini, sebelum kita tadi nerusin dulu. Jadi ketika 1 tahun perjalanan tanpa Nisa, si Ayus ini memang mencari satu vokal atau icon kan di grup Sabian karena
karena dari semua anak gambus itu belum ada satu gambus yang punya icon. Mereka lebih milih cabut-cabutan aja vokalis ceweknya gitu kan. Nah si Ayus ini dia punya ide, kita harus cari ikonnya, kita harus punya sosok yang dikenal gitu. Nah akhirnya ketemulah Nisa di satu panggung itu, dan kebetulan Nisa bisa semua genre pada saat kita main bareng. Keren. Terus jadi kan kalian tahu lah ya, maksudnya kalau di hajatan gitu ibu-ibu suka minta macem-macem aja, para tamu undangan suka. Iya betul. Request lagu ya. Iya, request lagu. Jadi makanya request lagu lah, entah minta keyboardisnya buka baju lah apa. Nah, itu. minta biduannya bagaimana lah gitu kan, segala macam kan. Nah, si Nisa ini bisa waktu itu bawain lagu pop, dan ternyata kita telusurin itu dia bisa semua genre, dari India, qasidah. Wah, semuanya dia bisa gitu. Maksudnya yang penting dia ngulik sebentar terus dia bisa bawain dan enak gitu. Jadi bukan sekedar bisa, waktu itu si Nisa dia bisa tapi enak gitu. Nah, udah akhirnya kita rencana si Ayus buat hire si Nisa, dan itu dia pun nggak langsung mau jadi vokalis tetap lah Nisanya. Betul, karena Nisa udah cakep, suaranya bagus, mikir lah bos. Kok bisa masuk Sabian tuh, gimana tuh ceritanya? Dan biasanya gini juga, vokalis gambus itu jarang banget mereka mau untuk tetap di satu grup, untuk berkomitmen di satu grup, karena biasanya pindah-pindah ya. Betul, karena biasanya mereka apalagi yang belum kelihatan namanya gitu ya. Karena mereka takut kehilangan, bukan takut kehilangan, takutnya gini. Karena biasanya kalau udah berkomitmen itu, kalau ada cabutan dari grup lain, mau nggak mau dia harus batalin job itu kalau Sabian masuk gitu kan. Nah itu komitmen dasar yang sederhana, cuman berat gitu, termasuk yang lain, termasuk keyboardnya si Ayus, termasuk gendangnya si Kamal, termasuk MC-nya gua gitu. Jadi beberapa kali itu gua sering bentrok, walaupun gua udah dipanggil duluan sama tim lain, terus ternyata Sabian masuk, mau nggak mau gua harus batalin mereka gitu di Sabian, atau harus cari pengganti MC untuk grup yang gua batalin gitu bang. Iya. Nah biasanya gitu, vokalis cewek gambus itu jarang ada yang mau untuk ngegrup bang, gitu kan. Iya. Itu nggak ada sama sekali. Nah akhirnya Nisa nih mau berkomitmen untuk Sabian. Ya udahlah, Bismillah kita jalan pelan-pelan. Itu targetnya pertama, gimana caranya kita sebulan itu paling enggak tiap Sabtu atau tiap Minggu kita keluar lah. Jadi sebulan ada 4 kali job. Gimana caranya ya? Ya udahlah, itu anak-anak termasuk si Jai itu yang sekarang jadi megang finance, dulu kan dia manajer Sabian kan yang megang job. Dia usaha buat nge-play di DM Instagram ke kemana-mana gitu, proposal itu panjang lah pokoknya. Lama lah proses itu, dan nggak ditanggepin tuh lama. Karena kan masih sangat spesifik banget ya, segmentasinya si gambus ini tuh masih kecil gitu, ruang lingkupnya kecil banget. Terus akhirnya di Instagram lah kita nge-post si Nisa, Nisa mau nggak di post dulu nih di Instagramnya Sabian buat jadi icon. Jadi Nisa lah yang kita up mulu tuh mukanya, dia nyanyinya, jadi grup Sabian bisa kelihatan. Mungkin itu juga salah satunya kenapa orang sampai sekarang tahunya tuh Nisa Sabian, tapi bukan Sabian Gambus gitu. Iya betul, itu sering banget tuh. Itu sering banget tuh. Vio aja tadi nyebutnya Nisa Sabian. Iya. Bukannya Sabian. Awalnya jujur aja. Aku pikir Nisa Sabian itu nama panjangnya si Anissa gitu. Nisa terus belakangnya Sabian gitu. Awalnya pikir gitu. Ternyata Sabian tuh grupnya Nisa gitu. Iya. Nah, Wan, pada saat Zero to Hero loh. Pada saat booming lah lagu Dena Salam, selalu dilanjut dengan ya Maulana ya, kalau gue nggak salah yang original songnya Sabian, terus lagu ya Jamalu dan lain-lain gitu. Itu gimana Wan rasanya Wan? Tadinya lu main cuman dari istilahnya dari panggung ke panggung lah ya, dari hajatan ke hajatan gitu ya. Sekarang udah main ya bisa dibilang malah lebih go internasional ya, udah go internasional. Amin. Jadi oke. Gimana tuh Wan rasanya Wan? Mungkin Wan cerita dulu. Jadi ketika Nisa udah setuju dia jadi
jadi icon di Instagramnya Sabian. Nah akhirnya kan orang secara nggak langsung ngelirik-lirik sedikit-sedikit nih, karena pasarnya Indonesia itu tadi kan kayak kita nggak mungkiri lah pasar Indonesia entah cantik, lucu gitu kan, terus dia bisa nyanyi segala macam. Nah itu termasuk planning kita buat jadi Nisa sebagai icon di Sabian. Dan Nisa itu punya vokal yang khas ya. Bener, setuju banget. Kayak Vio lah. Jadi kalau dengar suaranya langsung, oh ini Nisa nih. Gitu. Bener-bener. Coba. Malika geleng-geleng loh. Boleh nanti Bang, abis ini Vio selalu nyanyi dikit. Emang barang 12 lagu aja, 12 lagu nggak apa-apa ya. Itu mah banyak banget, sealbum itu mah. Tapi katanya si Bang Oan ini ada yang bilang kalau misalnya di TV orangnya pendiam, tapi kalau di live-nya Milana kok ngomong banyak gitu, kenapa tuh? Wah, kalau kenal Owan orang anaknya kocak lah. Oh ya, kocak ya, ya. Berarti yang di TV itu guys itu cuma settingan aja gitu. Iya, itu cuma pencitraan di TV dia. Oke, kita kan udah kayaknya udah tadi banyak. Sampai mana ya? Kenapa mau masuk ke cerita? Boleh kalau mau diceritain. Tadi itu gimana rasanya pas lagu-lagu lu tuh meledak gitu. Lagu-lagu viewernya ratusan juta gitu. Nah, dari Dena Salam yang Maulana, Jamalu. Jadi ketika Nisa udah jadi icon, nah kita coba ini Bang, kita ngefilter ketika Sabian bawain lagu pop, lagu Arab pop gitu ya. Terus sama lagu sholawat. Ternyata itu yang diminati banyak orang itu lagu sholawat, bukan lagu sholawat. Okay. Jadi ketika ketika kita upload 3 berderet gitu ya di Instagram, ternyata ya viewernya tuh jauh lebih bagus sholawat. Sabian untuk bikin itu di YouTube. Ya udah akhirnya kita nothing tulus aja lah, yuk kita bikin gitu buat di YouTube. Ya udah, ternyata kita nggak tahu ya, maksudnya Allah atau Tuhan punya rencana sampai sekarang, dan kebetulan juga belum ada Gambus yang main atau mewadahi YouTube sebagai portofolio bisa dibilang gitulah ya. Oke, ya udah, kita nggak kepikiran ke duit apa segala macam sih, kita pokoknya upload aja lah gitu. Nothing tulus ya. Iya, ya udah akhirnya nggak lama udahlah mulai langsung banyak gitu yang nonton, yang request apa segala macam gitu. Dan terutama tuh di Instagram ada salah satu akun yang nge-repost Negeri Santri, kalau nggak salah Negeri Santri ini mungkin akun-akunnya para santri lah ya, yang megang-megang santri kayaknya. Nah dia followernya banyak, nah postingannya Sabian di-repost lah sama dia. Dan udah mulai dari situ merembet akun-akun yang viral ya. Yang buat viral. Nah akhirnya bisa dibilang jamaah dari Instagram yang kita udah banyak lumayan, kita arahin ke YouTube. Oke. Gitu. Ya udah akhirnya kita bikin itu udah di YouTube, sampai akhirnya dari lagu Komarun sampai Dena Salam yang sebegitu hebohnya. Ya alhamdulillah, mungkin itu tadi karena kita nggak tahu ada faktor X apa di Nisa gitu kan, yang sampai orang sebegitu tertariknya gitu dengan sosok Nisa gitu. Alright. Terus aku penasaran nih, Omari. Sabian kan sekarang udah terkenal banget, tapi si Bang Owan nih kan sebagai manajer. Kalau manajer kan bisa dibilang belakang panggung lah ya gitu. Iya betul. Berdampak nggak sama Bang Owan sendiri? Maksudnya kayak Bang Owan jadi banyak fansnya juga nggak gitu? Mungkin nggak tahu. Oh banyak, kawan fansnya banyak. Oh gitu ya? Mungkin gini, mungkin gini, karena sebelumnya kan gue udah pernah ada di depan layar gitu. Asik. Ya karena sebelumnya personil ya, personil. MC gitu segala macam. Terus gue kebiasaan gue apalagi selain gaya, ya kan? Jadi gue tuh nomor satuin gaya aja dulu, yang penting gaya. Pokoknya nomor 1 gaya, nomor 2 gaya, nah nomor 3 baru tetap gaya. Oke, Bos, berarti itu nomor 1 harus gaya, nomor 2 harus gaya, nomor 3 harus skill. Nomor 3 juga tetap gaya.
Ya udah mungkin karena orang jadi pernah tahu gue pernah ada di depan, ya udah. Jadi mau nggak mau ya jadi ngikut gitu, maksudnya sekarang gue jadi ngikut. Jadi orang itu ngikut. Tapi pernah nggak kayak yang dimintain foto bukan Nisanya tapi Bang Owannya gitu, pernah nggak? Atau Ya, siapa? pernah karena dia gue bayar, entar lu minta foto sama gue ya. Dibayar. Penonton bayaran ya, Wan. Minta foto bayaran. Wan, ada ininya gak, Wan? Ada suka dukanya gak, Wan? Sekarang ya lu udah nggak jadi personil. Sekarang lu megang manajemennya Sabian lah gitu ya, bisa dikatakan manajemen Sabian. Karena yang gue tahu di manajemen Sabian itu selain Owan itu ada Bang J, ada Owan, terus ada tim-timnya lah tuh, ada si Pandi, ada banyak lah timnya mereka. Nah suka dukanya, Wan, lu pernah nggak misalkan lu off air kemana gitu, terus ada kendala apa gitu, pernah nyasar kemana mungkin? Oh banyak sih Bang. Kalau dukanya pertama mungkin apa ya? Gua harus jadi orang case ini ya, maksudnya bisa dibilang si manajer ini akan jadi garda terdepan kalau ada apa-apa gitu kan. Betul. Benar. Karena pertama kita ada kontrak apa segala macem. Jadi gue kendalanya pernah waktu itu Inisa di perjalanan panjang itu dia bisa dibilang apa ya, maksudnya tepar kali ya dia. Nah sampai itu gue dan apa sih namanya, berarti harus ngadepin si penyelenggara gitu pada saat itu dan menjelaskan kondisinya apa segala macam ya. Dan akhirnya alhamdulillah sih sejauh ini gitu nggak ada kendala yang berarti banget gitu. Maksudnya alhamdulillahnya misalnya juga cuman nggak apa-apa pada malam itu, untung performnya besoknya gitu kan. Jadi nggak terlalu ini, khawatirnya sih itu paling sih. Sama paling ada kendala yang kalau misalkan kalau acara-acara pesta rakyat gitu ya. Pernah tuh gue di satu daerah lah, dia pesta rakyat pemilihan pilkada apa gitu. Nah itu IO-nya nggak bisa nggak ngerti gitu maunya kita. Hampir nggak jadi apa namanya, hampir nggak jadi main lah bisa dibilang. Kita tuh padahal udah nyampe di panggung, udah sampai di panggung. Terus tapi akhirnya, pernah Wan, gue ke Malaysia waktu itu sama anak Sabian, lu nya nggak ikut Wan. Gak diajak. Yang jagain anak-anak tuh gue tuh sama Malika. Rasakan Bos. Lah lagian tiketnya cuma 6 orang. Coba tiketnya 15, semua krunya kan ikut, enak. Iya. Nah, balik lagi ke komen ya. Tapi kayaknya yang ngefans sama Bang Owan ini banyak loh. Oh, banyak. Ini aku tadi di komen banyak juga yang kayak mana fansnya Bang Owan pada kumpul kayak gitu-gitu. Tapi ya, coba Vio. Kan sekarang ada banyak fans gitu, merasa nggak? Coba bacain komennya Vio sama Owan, mungkin coba bacain komennya. Tuh, itu tadi salah satu komennya ya itu fansnya Bang Owan pada fansnya Bang Owan kayak gitu. Bang Owan senyumnya manis bener, ya Allah. Awas ada diabetes nanti. Ini nih rese nih Bang Ari nih, kadang-kadang dia nggak bisa bawa Nisa, jadi bawa gua kemari suwe. tapi belum kan, Nisanya lagi sibuk, makanya manajeran dulu lah gitu. perasaan Bang Owan ini gimana? Maksudnya sebagai seorang manajer yang seharusnya di belakang layar, tapi tetap punya fans gitu. Dari Sabian berimbas ke Bang Owan gitu. Apakah senang, apakah risih gitu? Enggak sih, maksudnya enggak tahu ya, maksudnya pada dasarnya saya senang, manusiawi senang itu. Kita secara manusiawi kita punya orang yang senang sama kita tuh pasti kita udah otomatis ada kebanggaan tersendiri lah, bisa dibilang itu enggak dipungkiri. Cuman sejauh ini sih kalau gue pribadinya mungkin ini gue harusnya bukan gue yang jadi sosok yang idolanya, tetapi mungkin si Nisanya gitu. Maksudnya mungkin karena memang pada dasarnya sebelumnya gue pernah ada di depan layar gitu, jadi berefek lah sampai saat ini.
Ini banyak banget yang komen ini. Kita adalah sahabat. Dan rata-rata dari fanbase-nya Sabian, Wan. Itu apa, Wan? Kita adalah sahabat. Itu jargonnya fansnya Sabian atau apa? Iya, jadi waktu itu tuh waktu kita masih main di panggung hajatan, ada salah satu MC kan, ketika dulu kan gue masih kerja nih Bang, jadi belum full ikut sama Sabian. Jadi ketika gue nggak bisa ikut, jadi ada MC pengganti kan. Nah, ada satu MC namanya Ucis. Dia waktu itu lagi spontan aja sih, dia bikin jargon karena jadi kita bikin katanya karena kita adalah, jadi langsung dia sebutin nama dia sahabat. Jadi kalau misalkan Nisa ngomong atau siapa Sabian ngomong karena kita adalah, kalian jawab sahabat ya. Jadi sampai sekarang lah jargon itu kayak melekat ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi Om Ari, aku penasaran nih. Apa tuh? Sekarang Sabian ada project apa nih ke depan nih? Apalagi pas corona, jadi sebenarnya kesibukannya apa dan project ke depan tuh ada apa? Apakah ada project bareng sama Mas Ari atau? Kemarin kebetulan kita habis meeting ya. Kita habis meeting sama Wan meeting. Jadi ke depannya itu rencana kita mau ada kolaborasi sama adalah salah satu artis pop. Sama salah satu artis pop, anak milenial. Oh, jangan dulu, nanti soalnya masih lama. Sabian ada kolaborasi sama salah satu artis pop di Indonesia. Oke, mungkin kasih inisialnya boleh lah. Boleh kawan, kasih inisial ya. Kasihan orang kayak tersangka ya, dikasih inisial kayak tersangka loh. Kasih tahu lah, kasih kita bocoran dong. Kasih inisialnya aja biar pada penasaran gitu. Inisialnya JV ya? Julia Via jangan-jangan. JVC. PC inisialnya ya ada, mungkin nanti kita tadi baru meeting sama teman-teman label yang nanti kita ke depannya ada. Oke, aku pakai jilbab, nggak apa-apa deh, serius. Nggak apa-apa pakai jilbab, asal jangan pakai peci aja ya. Peci kayak. Nah, kan gue cewek, masa pakai peci kan nggak mungkin. Tuh kata. Kenapa Om Ari? Itu si Malika bilang 10 menit lagi loh, Malika. Oke, sebelum 10 menit habis aku mau kepo-kepo lagi nih. Tadi katanya kalau off air dari panggung ke panggung kan tadi katanya cuma nggak cuma lagu religi aja, tapi ada lagu pop, lagu dangdut, apa aja dinyanyiin sama Sabian gitu. Betul. Tapi kalau sekarang nih, kalau off air ya, bukan di TV. Kalau di TV atau di YouTube kan kita udah tahu Sabian kayak melekatnya lagu-lagu religi tuh. Kalau misalnya off air, apakah masih nyanyi pop, masih nyanyi dangdut gitu? Oh enggak sih. Kalau untuk event-event sekarang enggak, kita udah fokus ke semua singlenya Sabian sama ada beberapa cover yang kita rilis juga di YouTube gitu. Oke. Udah enggak bawain kayak dulu enggak. Oke, berarti sekarang hampir full religi gitu ya. Wan, dulu lu pernah kerja kantoran gitu kan? Tadi lu bilang di Sharp ya kalau nggak salah ya. Gak boleh tahu sih kaki. Udah dibocorin. Baru mau gue kulik nih. Itu dong. Tadi aku dengar ya Om Ari ya. Dengar doang nih. Ini katanya pernah mau keluar dari Sabian nih. Mas Owannya. Ayo lu ada. Ceritain dong. Ayo sebelum waktu habis. Itu ya berarti ada 2 pertanyaan Tuan. Pertama kerja di Sharp ya, nggak apa-apa nyebutin merek ya. Dulu lu kerjanya di bagian apa itu Tuan? Gue dulu di bagian ini Bang, di budget control. Oke. Jadi semua promosi yang budget control bagian branding. Jadi semua promosi yang berhubungan dengan Sharp kayak billboard, TVC, flyer segala macam. Nah, itu kontrol budgetnya. Oke. Gitu. Terus gosip-gosip katanya pernah mau keluar dari Sabian, gimana tuh ceritanya? Iya, pernah. Gara-gara apa tuh? Nggak jadi. Gara-gara apa ya? Gara-gara apa yo? Jujur aja kan masa lalu, nggak apa-apa diceritain. Pernah, cuman akhirnya ternyata masalah itu bisa diselesaikan dengan komunikasi gitu. Guys, sebentar ya, nih baterai gue lowbat, gue harus ngambil casan dulu. Gimana sih bos?
Emang masalahnya apa tuh? Boleh diceritain? Mukanya langsung gelap. Makanya, pas banget dia ngomong. Ceritain dikit dong sebelum waktu habis. Masih ada waktu ya, Bos ya? Admin? Ya, boleh ceritain dikit. Masih ada? Apa dulu masih mau keluar, kenapa? Ini kayaknya mau menghindari pertanyaan nih. Oh, pernah mau keluar. Cuman kan ada satu masalah yang nggak sejalan lah bisa dibilang. Tadinya nggak sejalan sampai akhirnya. Sejalan sama rencana gitu ya. Betul. Sampai akhirnya gue ngerasa gue kan sebagai termasuk orang yang ngebentuk Sabian juga. Jadi masalah itu harusnya bisa diselesaikan dengan baik. Apakah ada singgung-singgungnya sama masalah budget gitu? Budget? Enggak sih. Sejauh dari dulu kan gue termasuk orang dan Ayus itu untuk budget mengalir aja sih. Oke, berarti dari awal Bang Owan bilang Sabian budgetnya oke-oke aja, mulus gitu. Yes, betul. Oke, keren berarti. Jadi paling enggak kita harus mensyukuri berapapun yang iya, kalau budget besar harus disyukuri gitu. Iya, benar. Budget besar harus disyukuri. Budget kita dapat budget besar ataupun kecil, kita harus bersyukur gitu. Betul. Apalagi tapi harus bersyukur budget besar. Yaitu bersyukur dan berterima kasih sama yang ngasih budget gitu kan. Karena aku juga ngerasain sendiri sebagai penyanyi gitu kan. Betul. Karena, jadi Kak Vio sekarang event-eventnya ke depan nih berapa yang batal nih? Gantian memang ya. Ada lah yang batal, ada beberapa. Apalagi semenjak corona ini. Kan kalau aku kan belum sebesar Sabian ya. Jadi ya ada lah beberapa. Tapi enggak sebanyak itu. Tapi batal semua. Merendah untuk meroket nih, belum sebesar Sabian bahasanya gitu. Enggak dong. Semoga suatu hari nanti karirku yang bisa meroket seperti Sabian. Amin ya Allah. Lagi. Biasanya berapa jam sih? 1 jam sih. Paling ini kurang 7 menitan ya. Admin kurang berapa menit, Min? 5 menit. Oke, kurang 5 menit. Kita bisa ngobrol-ngobrol tentang goals tertentu. Kalau misalnya ada goals tertentu bisa diceritain tuh. Untuk kepuasan sih otomatis paling nggak gini, planning atau goal kita dari dulu gitu ya untuk bisa dikenal masyarakat, terus kita bisa main di Indonesia, seluruh Indonesia, terus kemudian kita bisa main di luar negeri. Kita termasuk orang yang saat ini artinya planning kita lumayan berhasil gitu. Allah kasih jalan mudah. Iya. Nah, tetapi ada lagi dong pasti nggak cukup sampai sini. Sabian terutama Ayus pasti punya planning yang jauh lebih ke depan lagi. Entah misalkan kita kolaborasi sama Maher Zain misalkan gitu kan, karena jujur memang secara musikalitas dan lagu yang sebelumnya kita bawain ibarat kita ke Maher Zain gitu kan. Oke. Dia bawain sholawat tapi bisa internasional gitu. Itu keren banget sih ya. Ibarat ya agama Islam tapi lewat lagu. Pahalanya dapat, duitnya juga dapat, nggak ya? Iya nggak Om? Betul. Saya masuk lagi. Baru masuk lagi, Bang, kok ajak ngomong. Iya, baru masuk lagi nih. Oke, di detik-detik terakhir aku mau minta ini deh, pesan-pesan buat seluruh warga Indonesia. Kita mulai dari Om Ari. Oh, saya. Iyalah kan bintang tamunya Anda, Pak. Pesan-pesan biasa ya ini ya budayanya Senja ya di akhir acara. Yes. Kebiasaannya Senja ya di akhir acara kasih pesan-pesan ya, buat pesan-pesannya sih buat penikmat Senja ya jaga kesehatan. Kalau ada isal pasti diterapkan standar banget. Iya, kalau aku kan fine aja ya. Terserah bintang tamunya ya. Ya makanya pesannya itu. Sadar banget Jul. Lah gue suruh ngomong apaan tiap hari ditanyain pesan-pesan, gue kan bingung ya gonta-ganti pesan-pesannya.
Tapi nanti Apalagi- next kalau udah Isalnya udah bisa balik lagi, nanti Wan jadi bintang tamu lagi ya, karena Ayo, boleh. Wan nanti jadi Aku bintang tamu lagi. nggak berani nih tanya yang kayak Iya, gitu. kalau saya karena nggak Udah biasa deh bang, jadi sekali host. aja deh. Sekali aja deh gue nongol di flyer, kagak aja lagi. Besok J ya, besok J ya. Ngomongin apa gue nggak ngerti. Ada timnya Owan, tim manajemen Owan namanya J, itu yang Oke. ngurusin duit. Oke, pantas ya. Ngurusin duit namanya si J. Oke, kalau Dia pesan-pesannya dari jaga Bang Wan kesehatan. dulu, aku terakhir aja. Iya. Ampas-ampasnya aja udah. Jaga kesehatan, terus buat Sabian juga makin sukses ya Wan ya. Semoga next project-nya kita terus lancar kerjasamanya. Amin ya Allah. Terus buat Vio juga sukses. Nantikan single terbaru Vio nanti bulan Juni akan ada single terbarunya Vio. Genre-nya apa tuh bos? Kasih bocoran dikit. Kalau Vio tetap dangdut ambiar. Itu campur sari yang terakhir tuh. Iya, campur sari ambiar ya Vio ya. Oh, Indonesia banget lah gitu. Yoi, gitu. Iya, sukses buat semua lah. Buat Sabian, buat Vio. Oke. Terus kalau Bang Owan, ada pesan-pesan yang mau disampaikan? Harus ada. Apa ya? Bingung juga nih. Nggak boleh bingung. Buat siapa? Pesan buat siapa? Buat penikmat senja. Buat penikmat senja. Nonton. Dan buat seluruh yang rakyat Indonesia lah ya. Asik ya. Indonesia, pokoknya seluruh Indonesia. Pesannya gue nggak tahu ya di COVID ini gue bener-bener nggak tahu ke depannya itu akan jadi kayak gimana gitu kan, seperti apa, atau mungkin kita pandemi ini sampai berapa lama tuh nggak ada yang tahu gitu kan. Cuman satu sih pesan gue, cuma mungkin berdoa deh. Okay. Cuman itu sih kayaknya deh yang bisa kita lakuin kayaknya ya. Doa dan usaha kita. Usaha jaga jarak segala macam gitu ya. Betul. Kalau pesan dari aku sendiri adalah terutama bagi penikmat musik Indonesia, cintailah produk Indonesia. Bener nggak? Cintailah Indonesia. Cintailah karya-karya Indonesia. Ya kan? Apalagi genre-nya genre yang dalam negeri gitu kan. Kalau kita bangga sama karya Indonesia, sekali aja kalau kita didukung sama warga Indonesia, besok-besok bisa ke mancanegara kan nggak tahu. Bukan ya kan? main. Amin dong. Setuju. Amin ya Allah. Amin. Oke. Buat seluruh doa supaya wabah ini cepat berakhir lah. Tuh. Bisa. Malika? Kak Vio, gue udah follow lo dong, follow back dong, follow back. Aku follow back langsung. Apa nama IG-nya? Apa nama IG-nya apa Kak? Owan. Oh, Owan. Owan Sabian. Jadi tadi gue nggak salah. Owan. Sofwan. Sabian ya? Sofwan Sabian. Oke, aku follow back langsung tuh. Ada istrinya. Tadi juga Isal, gue follow Bang Isal. Kenapa? Ya Bang Isal mungkin nonton Bang kali. Isal, Bang, follow back gue Bang. Isal. Gue pengen ketemu artis yang di video klipnya Ya Allah Biha ini. Lah iya benar. Isal itu pernah jadi model klipnya Sabian, lagu apa Wan? Ya Allah Biha itu dia. Ya Allah Biha. Oh bisa orang kayak gitu kepilih ya? Bisa gitu. Lu tahu nggak dia jadi apa Pio? Jadi model klipnya dia jadi apa lu tahu nggak? Apa preman pasti? Jadi maling. Maling insaf. Jadi dia matinya husnul khotimah itu Kak dia. Matinya husnul khotimah. Lagi sholat terus dia mati. Aku pikir model video klip, kebanyakan kayak jadi pacarnya Sabian apa-apa kepikiranku, makanya aku nggak kita lupa bahas itu loh. Iya. Oke. Itu gue bahas tuh Bang. Sorry aku potong karena admin udah gini-gini, kayaknya kita harus akhiri dulu. Nanti mungkin Bang Owan bisa diundang lagi ke live-nya Mirlana ya Bos ya? Ya, harus dong sama Isal. Thank you buat Bang Owan. Semuanya buat sama-sama Vio. Penikmat senja semuanya. Thank you. Ya buat penikmat senja, pokoknya terus pantengin live-nya senja. So, see you next time. Bye-bye.